Yap, kembali dengan saya Kiki di sini. Kali ini saya akan buat video pengenalan bagian komputer bagian pertama. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kamu yang belum subscribe, subscribe dulu. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ya, Kiki di sini. Depan saya sudah ada komponen komputer dan kali ini kita akan membahasnya satu persatu. CPU. Ya, di depan saya sudah ada CPU. Dan mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan yang namanya apa itu CPU. Banyak orang yang menyalahartikan apa itu CPU. Banyak yang mengira bahwa CPU itu adalah sebuah keseluruhan sistem dalam komponen komputer. Padahal CPU itu adalah sebesar ini. Dan CPU ini adalah sebuah otaknya komputer. Nah, di dalam sebuah CPU ini terdapat rangkaian transistor. Jadi transistor ini berjumlah ratusan, ribuan, bahkan miliaran jumlahnya dalam satu komponen sekecil ini. Nah, CPU ini membaca data kita dalam bentuk bilangan biner seperti ini. Dan di dalam CPU ini juga terdapat namanya core. Kalian mungkin tidak asing ya mendengar namanya. Mungkin di handphone atau di komputer kalian pernah mendengar yang namanya istilah core. Core ini adalah sebuah otaknya, sebuah otak dalam komputer. Jadi semakin banyak core-nya, semakin cepat si CPU tersebut mengkalkulasi data yang kita sedang kerjakan. Selain adanya core, CPU ini juga ada yang namanya thread. Thread ini sebuah atau ya diterjemahkan adalah untayan atau sebuah jalur di dalam CPU ini. Lalu di dalam CPU ini juga terdapat namanya clock. Clock ini adalah sebuah kecepatan ya, kecepatan CPU tersebut mengkalkulasi data. Makanya di dalam kompetisi overclocking itu biasanya mereka mengejar ada yang namanya gigahertz, ada yang mengejar stabilan, macam-macam ya kompetisinya ya. Tugas CPU ini layaknya seperti otak manusia ya, jadi mengkalkulasi sebuah data dan perintah apa yang harus dilakukan sekarang dan dilakukan selanjutnya. Jadi CPU ini mempengaruhi performa dari laptop atau komputer kamu. Yap, seperti kita tahu bahwa setiap prosesor memiliki soketnya masing-masing. Karena perlu diketahui bahwa ada dua perusahaan yang memproduksi prosesor berbasis x86 secara massal, yaitu AMD dan juga Intel. Baik dua perusahaan tersebut memiliki arsitektur dan juga soketnya masing-masing. Dan di depan saya sudah ada prosesor dari AMD yang memiliki soket AM3. Jadi setiap generasi baik Intel maupun AMD memiliki soketnya masing-masing. Jadi kalian nggak bisa asal pasang ya, nggak bisa asal beli motherboard. Jadi ada pinnya di bawah, ada soketnya. Seperti kita lihat. Dan perlu diketahui bahwa AMD dari dulu selalu menggunakan soket PGA atau pin gate array. Dan Intel selalu menggunakan LGA, yaitu line gate array. Kedua soket ini memiliki keunggulannya masing-masing dan juga kekurangannya masing-masing. Namun, berita terbarunya, AMD di soket terbaru yaitu AM5 akan menggunakan soket LGA, layaknya produsen chip Intel yang selalu menggunakan LGA dari dulu. Ya, di prosesor ini
Juga terdapat namanya soket. Jadi soket ini akan mempengaruhi motherboard apa yang kalian akan beli. Contohnya di sini di depan saya sudah ada prosesor dari AMD yang menggunakan soket AM3. Maka kalian harus menggunakan motherboard yang menggunakan soket AM3 juga. Jadi semisal kalian beli yang AM2 atau AM1, kemungkinan besar tidak bisa masuk. Begitu juga Intel yang menggunakan soket LGA 115X-nya. Meskipun beda di belakangnya ya, ini tidak bisa masuk tetap. Meskipun bisa masuk, motherboardnya ini tidak akan menyala. Seperti contoh kasus di LGA 1151V1 dan LGA 1151V2. Meskipun soketnya sama, tapi dari BIOSnya si motherboard ini di lock di generasi 7, 6, dan 8, 9. Motherboard. Yap, di depan saya sudah ada motherboard di sini. Dan mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan namanya motherboard ya. Mungkin juga di HP-HP juga ada yang namanya motherboard. Dan kalian juga pasti bertanya-tanya, apa itu motherboard? Motherboard ada sebuah komponen khusus ya yang ditugaskan untuk mengkoneksikan berbagai komponen dalam komputer seperti CPU dengan RAM, CPU dengan GPU, CPU dengan storage kalian seperti hard disk atau SSD. Ya, di dalam motherboard ini juga ada bagian-bagiannya ya di sini. Seperti kita lihat, ada bagian soket untuk menaruh CPU-nya itu. Kemudian ada slot RAM dan juga slot untuk memasang kartu grafis atau GPU. Di sini juga kita lihat ada konektor untuk memasang ke power supply kalian untuk menyuplai daya. Kemudian ada konektor SATA sini untuk storage kalian, entah itu hard disk atau SSD. Dan juga kita lihat di belakangnya, di back panelnya terdapat konektor seperti VGA, LAN, audio, ataupun USB kalian untuk menyolok seperti mouse, keyboard, ataupun flashdisk kalian. Oh ya, di sini ada juga yang namanya slot PCI dan juga PCI Express 1 kali dan 16 kali. Di sini juga ada slot untuk IDE ya. Mungkin sekarang motherboard zaman sekarang sudah tidak ada karena sudah tidak digunakan lagi. Dan juga untuk fan di sini PWM untuk fan di sini ya, dan juga fan untuk casing. Dan juga jangan lupa di sini juga motherboard sini juga ada yang namanya chipset. Jadi chipset ini akan mempengaruhi kinerja dari prosesor kita maupun juga fitur-fiturnya motherboard ini. Jadi semisal kalian beli motherboard dengan chipset yang paling bawah, biasanya fiturnya akan jauh berbeda dengan motherboard yang chipsetnya kelas tinggi ya. Dan juga di sini motherboard ini ada yang namanya VRM. VRM ini yang bertugas untuk menyuplai daya dari power supply kalian kemudian ke CPU kalian. VRM ini akan mempengaruhi kinerja dari PSU kalian, baik kalian mau menggunakan untuk overclocking atau mungkin kalian menggunakan CPU dengan core yang banyak. VRM di sini akan mempengaruhi kualitas dari CPU tersebut, performance-nya ya, kualitas performance-nya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, di dalam motherboard ini ada yang namanya soket. Jadi soket ini yang akan menentukan jenis CPU apa yang akan masuk, jenis soket apa yang akan masuk.
Jadi seperti di depan saya ini ada motherboard dari soket AMD yang menggunakan soket AM3. Jadi hanya prosesor dengan soket AM3 yang bisa masuk. Meskipun ada beberapa backward compatibility dari AM2 yang bisa masuk, tapi performanya tidak akan sama seperti di soketnya. Yang perlu kalian perhatikan lagi adalah chipsetnya. Meskipun kalian membeli motherboard dengan soket yang sama, tapi chipsetnya berbeda, ada kemungkinan bahwa si motherboard ini tidak mau menyala. Jadi seperti di lock ya di BIOSnya. Seperti kita ambil contoh di motherboard H61, ada beberapa motherboard H61 yang hanya support di generasi kedua, Intel generasi kedua ya. Dan ada beberapa motherboard H61 yang support generasi kedua dan generasi ketiga. Begitu juga dengan chipset yang LGA 1151 seperti H110 untuk generasi 6 saja, atau H210 yang support generasi 6 dan generasi 7. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua motherboard yang memiliki soket yang sama memiliki kompatibilitas yang sama juga. Ada beberapa motherboard yang tidak support di generasi yang selanjutnya. Dan kalian juga harus baca-baca di manual atau cari-cari di website resminya jenis CPU apa yang compatible dengan motherboard yang kalian akan beli. Dan meskipun kalian membeli CPU dengan generasi dan soket yang sama, tidak semuanya akan compatible, atau bukan compatible sih, lebih ke performanya ya. Kita ambil contoh, kalian membeli 9900K, kemudian kalian membeli motherboard H310. Meskipun nyala, meskipun sama soketnya, tetapi kualitas VRM dari motherboard tersebut akan menjadi limitasi bagi prosesor kalian untuk bekerja secara maksimal. Jadi kalian menggunakan i9 itu di motherboard H310 akan seperti sia-sia ya, karena motherboard tersebut tidak memiliki kapasitas VRM yang maksimal pula. RAM. Yap, di depan saya sudah ada RAM, dan mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan namanya. Mungkin di smartphone atau di laptop kalian juga pernah dengar yang namanya RAM. Dan RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Dan mungkin juga kalian bertanya-tanya, apa sih itu RAM? RAM adalah sebuah memori khusus yang ditugaskan untuk menyimpan aplikasi sementara. Contohnya kalian buka sebuah aplikasi Chrome, Excel, atau Word, maka data-data aplikasi tersebut akan disimpan sementara di dalam RAM ini. RAM ini juga akan mempengaruhi seberapa kencang sistem kalian dan seberapa banyak aplikasi yang dapat ditampung. Semisal kalian punya 4 GB RAM, 8 GB RAM, atau 16 GB RAM, jadi semakin besar kapasitasnya, semakin banyak yang ditampung dalam RAM tersebut, aplikasi yang ditampung ya dalam RAM tersebut. Jadi RAM ini tidak akan mempengaruhi seberapa cepat kalian booting Windows atau mempercepat proses sebuah aplikasi. Jadi RAM ini sebuah kayak sebuah jalan tol ya bagi sebuah aplikasi tersebut, atau bisa juga disebut juga sebagai buffer. Jadi semisal kalian mau mainkan game yang berat atau menjalankan sebuah aplikasi
3D animasi, maka membutuhkan kapasitas RAM yang banyak. Di RAM ini terdapat yang namanya kecepatan. Kecepatan yang dihitung dalam biasanya ya satuan mHz. Nah, kecepatan RAM ini akan mempengaruhi kinerja dalam suatu aplikasi yang sedang di-load di dalam RAM, ya, bukan di-load dalam hard disk atau SSD kalian. Jadi spesifik ke RAM. Jadi semakin kencang RAM-nya, semakin kinerja suatu aplikasi yang di-load dalam RAM ini semakin bagus. Di RAM ini juga ada jenis-jenis ukurannya ya. Seperti depan saya ini ada RAM berjenis long DIMM. Terus juga ada yang RAM berukuran SODIMM atau biasa digunakan untuk laptop atau mini PC. Ada juga UDIMM, itu biasa digunakan untuk all-in-one PC ya, atau sejenisnya ya, yang ukurannya itu lebih pendek daripada RAM biasanya. Dan di RAM ini ada tipe-tipenya ya, seperti DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan yang akan digadang-gadang terbaru ini 2021 ini akan ada DDR5 yang kecepatannya 2 kali lipat daripada DDR4. RAM ini akan mempengaruhi juga kalian dalam membeli motherboard. Contohnya seperti motherboard yang saya tadi masih menggunakan DDR3. Jadi semisal kalian membeli motherboard terbaru yang sekarang menggunakan DDR4, maka motherboard kalian harus menggunakan RAM yang tipenya DDR4. Jadi jangan salah beli ya. Tapi ada juga beberapa motherboard ini ya, yang seperti LGA 775 yang zaman sekarang itu bukan menggunakan DDR2, melainkan DDR3. Jadi selalu pastikan kalian membaca di manual booknya dia menggunakan DDR apa. Dan juga di RAM untuk khususnya DDR3 itu ada namanya DDR3L. Biasanya itu voltage-nya lebih rendah ya daripada DDR3 kebanyakan. Perlu diketahui bahwa RAM ini hanya menyimpan data secara sementara, seperti namanya ya, random access memory. Jadi RAM ini tanpa adanya aliran listrik, RAM ini tidak dapat menyimpan datanya. Jadi akan hilang datanya. Jadi semisal kalian mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya menulis skripsi ya, dan tiba-tiba di perumahan kalian terjadi blackout atau mati listrik, maka data-data yang kalian tadi tulis skripsi tadi akan hilang. Jadi selalu pastikan kalian menyalakan fitur autosave di Microsoft Word kalian. GPU. Ya, depan saya sudah ada GPU. Mungkin beberapa dari kalian agak terdengar asing ya mendengar kata-kata ini. Jadi GPU ini sebuah prosesor khusus yang digunakan untuk mengolah grafis. Seperti namanya, Graphics Processing Unit adalah sebuah prosesor khusus yang juga ditugaskan untuk mengolah grafis. Dan GPU ini terkoneksi menggunakan slot PCI Express yang terhubung langsung dengan CPU. Dan di dalam GPU ini ada yang namanya core. Seperti halnya dengan CPU, si GPU ini memiliki core, tapi jumlahnya jauh lebih banyak daripada si CPU. Mungkin kalian di prosesor kalian atau kalian pernah dengar di website-website, CPU ini memiliki core mungkin ya hanya 8, 16, 32 atau 64, dan GPU ini memiliki core yang berpuluh-puluh kali lebih banyak, semisal ribuan ya. Mungkin yang terbaru tuh 8000 core-nya ya. Dan di GPU ini ada yang namanya RAM. Seperti halnya RAM yang di
komputer kalian, GPU ini memiliki RAM. Dan RAM ini disebut VRAM. Dan VRAM ini memiliki jenis-jenisnya seperti halnya RAM dalam komputer. Jadi misal GDDR ya. Di sini menyebutnya GDDR. Ada GDDR 3, GDDR 5, dan yang terbaru ada GDDR 6. Jadi seperti di PC ya, seperti RAM kalian ya, ada tipe-tipenya. Dan lalu di sini dalam GPU ada juga namanya VRM. Jadi VRM ini adalah sebuah MOSFET ya, sebuah IC yang khusus untuk menyuplai daya dari PSU kalian ke GPU. Dan di GPU ini juga memiliki display output ya. Seperti halnya di motherboard kalian, di GPU ini juga memiliki yang namanya display output. Jadi selain di motherboard, di GPU kalian juga memiliki display output. Di GPU ini juga memiliki macam-macam ya jenis-jenisnya. Seperti low profile atau yang berpin power atau yang half size ya. Dan kali ini yang di depan saya ada sebuah GPU yang ukurannya full ya, dan tidak memiliki pin power alias low profile. Dan GPU ini juga memiliki ketebalan ya. Biasanya dihitungnya dari PCI slot ya, PCI slotnya ya. Jadi semakin tebal semakin banyak juga PCI slot yang dibutuhkan. Ada yang 2, ada yang 1, bahkan ada yang 4 ya. 4 PCI slot. GPU ini juga memiliki yang namanya heatsink. Jadi seperti halnya CPU, GPU juga memiliki heatsink tersendiri. Dan gunanya heatsink ini adalah untuk melepas panas atau membuang panas di dalam GPU ketika sedang beroperasi. Oh ya, di jenis-jenis GPU ini juga lagi. Diam. Oh ya, di jenis-jenis atau macam-macam GPU ini juga ada lagi ya yang disebut dengan eGPU atau Integrated Graphic Processing Unit. Jadi di mana dalam satu wadah atau dalam satu package CPU dan GPU itu jadi satu. Sebenarnya ini bukan teknologi baru, mereka sudah lama. Jadi ya yang kita tahu ya dulu ya ada Intel HD, dan juga yang terbaru sekarang ada Radeon Vega dan juga Intel Iris Xe. Meskipun eGPU ini terlihat sebagai solusi, nyatanya dalam prakteknya eGPU ini tidak dapat sepowerful dedicated GPU yang zaman sekarang ya. Meskipun juga ada beberapa eGPU yang cukup hebat ya, cukup powerful, tapi tidak bisa menyaingi GPU yang kelas-kelas high-end atau kelas-kelas antusias. Mengingat dayanya yang dibutuhkan dalam VRM itu terbagi dua, untuk CPU dan untuk GPU-nya. Perlu kalian ketahui bahwa saat ini hanya ada 2 perusahaan atau founders yang memproduksi chip GPU secara massal. Memang dulu ada banyak, cuma saat ini hanya ada 2, tersisa 2 ya, yaitu AMD Radeon dan juga Nvidia GeForce. Baik produsen AMD maupun Nvidia memiliki keunggulan dan fiturnya masing-masing.